Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ibu, di sini kami dari mahasiswa sejarah UNES. Nah, di sini tuh kami mendapat tugas dari mata kuliah kewirausahaan, Ibu, untuk melakukan wawancara mengenai pengusaha yang ada di sini. Nah, jadi pilihan kami itu jatuh ke ini produk halus. Nah, mungkin kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa ya, Bu? Oke, nama saya Rizka Andriani. Saya pemilik Kondok Endes yang ada di Sekarang. Mungkin kita langsung saja nih, Bu. Enggak apa-apa ya, Bu. Ya. Nah, mungkin kalau pertanyaan dari saya, Bu, kan ini kan kalau dari Ibu sendiri kan produknya kan makanan ya, Bu. Ya. Nah, ini kira-kira tuh dulu alasan dari Ibu tuh apa sih kalau memilih produk ini gitu loh, kalau mau dijual gitu? Kalau saya milih produk Kondok karena memang ini ya tren. Anak-anak sekarang lagi seneng nonton drakor, nonton ini, iya. Terus akhirnya oke, kayaknya ini bisa saya bikin, saya utak-utak resep, terus ternyata bisa. Ya nggak cuma sekali ya gitu. Terus akhirnya bisa nemu resep yang pas. Terus akhirnya berani jalan pun nggak langsung menemukan jalan yang mulus tentang produk yang digunakan, merek-merek bahan baku yang digunakan itu juga sambil jalan, nggak bisa langsung ketemu pakai ini, tetap ada prosesnya. Kalau boleh tahu nih, Bu, kan kira-kira tuh ini Ibu jualan produk ini tuh dari kapan ya, Bu? Terus pertumbuhannya tuh kayak apa? Saya pertama sekitar 2 tahun yang lalu, 2,5 tahun ya. 2,5 tahun. Pertama juga belum begitu mulus ya, tetap omset juga nggak langsung yang boom gitu, enggak. Masih ada naik turun, apalagi saat itu pas hampir baru mau pulih dari COVID. Dari COVID itu, jadi mahasiswa juga belum banyak yang balik ke Sekarang kan. Jadinya masih naik turun pun kalau ada mahasiswa yang di sini paling yang jauh-jauh yang terperangkap di sini nggak bisa keluar. Iya. Jadi itu ya, baru sekitar udah itu baru mulai COVID mulai pulih, mahasiswa baru datang, itu baru perlahan naik gitu. Iya. Terus kan itu kan kalau usaha ini kan buat untungnya kan nggak mesti stagnan terus, nggak datar, ada naik turunnya. Nah, kira-kira kalau dari Ibu tuh buat pengelolaan biaya, entah itu dari pemasukan ataupun pengeluaran, itu gimana, Bu? Ya, jadi memang saya pengelolaan uangnya saya puterin modal stuck ya. Jadi misalnya uang 5 juta itu ya saya putar tiap hari. Jadi saya nggak nganu. Jadi saya plot-plotkan. Jadi kalau misalnya tiap hari itu langsung saya plot. Saya plot untuk bahan baku, saya plot buat gaji karyawan, saya plot buat sewa, itu langsung setiap hari saya plot dengan persentase, udah ada persentasenya. Saya sudah punya perkiraan itu, jadi jadi nggak ada yang tumpang tindih nggak bisa gaji karyawan harus beli bahan baku gitu, nggak ada ya. Jadi tiap hari sudah ada. Jadi karyawan juga karena mereka semua mahasiswa aja, jadi gajinya nggak gaji bulanan. Jadi kalau memang mereka butuh uang seminggu minta, ya 2 minggu minta. Jadi nggak gajian bulanan itu enggak. Iya. Iya. Jadi tiap hari memang saya langsung plot gitu. Jadi enggak. Nah, terus kan bukan kalau mau buat produknya ini kan juga perlu bahan baku kan, Bu. Nah, kan juga mesti ada pemilihan kira-kira bahan bakunya itu cocok atau enggak. Nah, kalau Ibu tuh dulu milih buat bahan-bahan yang sekiranya itu cocok tuh gimana, Ibu? Oh ya, itu saya punya prinsip pokoknya bisa jual murah tapi dengan kualitas yang bagus. Jadi saya misalnya kayak tepung, saya nggak pakai tepung curah. Jadi saya pakainya yang kemasan, walaupun yang kemasan ekonomis ya.
Tapi saya pun belinya bahan bakunya dengan nyari yang harga grosir. Iya. Kayak mozzarella juga itu juga saya nggak bisa kalau misalnya saya jual harga segini dengan bahan baku yang belinya eceran. Jadi saya belinya tetap yang kartonan, yang grosiran. Jadi saya tetap bisa jual murah tapi dengan kualitas bagus. Dan yang jelas nyari yang labelnya halal. Ya, itu ya. Mozzarella saya pakainya Greenfield. Jadi saya nggak pakai yang mozzarella pakainya yang tetap yang mutunya bagus. Dulu saya pernah pakai yang merek dari Belanda, namanya Ancor itu. Oh iya. Tapi lama-lama ya itu susah buat nganunya, seratenannya. Jadi moza kan kalau beku dia susah diiris, kalau lembek kan susah diiris. Nah itu makanya cari yang teksturnya bisa di ini juga agak itu perjalanan itu. Saya kerja sama Greenfield, di drop sama Greenfield itu juga itu apa namanya lama baru sudah lama juga, cuman apa itu namanya juga itu juga nggak langsung dari awal gitu. Tetap ada jalannya, ada ininya, nyari ininya, nyari bahan baku. Terus kan ini Bu, kan kalau buat produk makanan ini kan Bu, kan banyak, nggak cuman ini doang. Nah itu apa kayak strateginya itu tuh biar bisa bersaing dengan makanan-makanan yang lain tuh gimana ya Bu? Oke, yang itu jelas yang pertama pertahanin mutu. Yang kedua itu apa namanya variasi ya saya kalau sebisa mungkin saya nambah gitu. Itu aja sih. Sama apa biasanya sih promo dari ini ya, dari mulut ke mulut yang sering itu ya. Dari mulut ke mulut itu lumayan juga sih membantu ya. Branding lah ya Bu itu. Iya. Ibu saya boleh tanya nggak? Sekarang kondoknya udah berapa varian? Banyak ya. Ada yang sosis, ada mozzarella, ada yang manis, ada yang asin. Mau nambah varian lagi tapi masih mikir-mikir, kasihan yang di lapak. Yang di lapak bingung ya kadang kalau kanu itu. Mungkin itu sih Bu dari kami. Mungkin dari kami mengucapkan terima kasih nih Bu yang mau jadi untuk narasumber